Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Yulianti dengan NIM C1C021058 dari R9 Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu di faktor-faktor keperilakuan ini itu ada definisi penyusunan anggaran modal. Jadi, penyusunan anggaran modal itu dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Keputusan penyusunan anggaran modal itu dibuat ketika kebutuhan untuk itu muncul dan melibatkan jumlah uang yang relatif besar, komitmen dana jangka panjang, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu yang terlibat dan kesulitan dalam mengestimasikan variabel-variabel pengambilan keputusan, atau di sini jumlah arus kas, penentuan waktu, dan seterusnya. Nah, yang kedua ini adalah jenis dan pentingnya faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Jadi, seseorang itu mungkin bertanya-tanya apa sebenarnya faktor keperilakuan itu karena teknik seleksi yang disebutkan sebelumnya kelihatannya tuh hanya memerlukan identifikasi atas proyek potensial, estimasi arus kas untuk setiap proyek, penggunaan teknik analisis, seleksi keputusan, dan kemudian penerapan proyek proses yang kelihatannya itu sederhana dan langsung gitu. Jadi contoh dari keberadaan faktor keperilakuan ini, kesuksesan atau kegagalan terdahulu dari suatu proyek bergantung pada kinerja dari karyawan yang menerapkan proyek tersebut. Akibatnya, tidak bijak untuk mengevaluasi dan menerapkan proyek modal tanpa mempertimbangkan konteks keperilakuan dari proses tersebut. Jadi, aspek-aspek keperilakuan ini juga harus diperhatikan di dalam penyusunan penganggaran modal ini. Nah, faktor-faktor keperilakuan ini itu meliputi yang pertama masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Jadi orang-orang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran harus memiliki kemampuan kreatif untuk mencari dan meneliti sejumlah proyek modal potensial yang tersedia bagi organisasi. Ketika proyek tersebut itu telah diidentifikasikan, nah ini bukanlah tugas yang mudah, maka proyek tersebut itu harus dispesifikasi atau didefinisikan dengan memadai sehingga proses pertimbangan itu dapat terjadi. Dan yang kedua, ini adalah masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Secara umum, bahwa orang-orang belajar dengan berlalunya waktu ketika mereka mengoperasikan suatu prosedur tertentu. Oleh karena itu, perubahan keberhasilan dari suatu proyek sejalan dengan waktu sebaiknya itu dipertimbangkan dalam memprediksikan data untuk pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan peningkatan kinerja dari karyawan yang terlibat dalam proyek tersebut. Kemudian, yang ketiga, masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Aspek keperilakuan lain dari prosedur seleksi proyek adalah bahwa metode peninjauan kinerja adalah tidak konsisten dengan metode seleksi proyek. Penilaian dan kompensasi kinerja itu cenderung bersifat jangka pendek. Itu biasanya untuk tahun, kuartal, atau bulan lalu. Yang keempat, itu masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri dengan proyek. Jadi manajer itu dapat bertahan dalam posisi mereka tanpa dipromosikan atau ditransfer. Hal ini itu dapat menimbulkan kesulitan jika manajer mengidentifikasikan dirinya dengan proyek yang mereka pikirkan dan mereka mulai. Karena proyek umumnya itu diidentifikasi dengan orang atau divisi tertentu. Orang semacam itu cenderung untuk menjadi terlibat secara pribadi dengan proyek-proyek masa lalu yang mereka pilih dan mungkin mencoba agar proyek tersebut berhasil atau tampak berhasil setelah proyek tersebut itu didanai. Kemudian yang kelima itu pengembangan anggota dan proyek modal. Dalam proses seleksi proyek, itu manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan baik untuk pengembangan dari si pengusul proyek tersebut pada saat ini. Nah, proyek tersebut itu mungkin saja terlalu besar bagi orang atau divisi tersebut untuk diserap tanpa membuat mereka menjadi putus asa. Yang keenam, penyusunan anggaran modal itu sebagai ritual. Beberapa ilmuwan keperilakuan itu menyarankan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran modal ini adalah sebuah ritual. Mereka menyarankan bahwa hanya sedikit proyek yang diajukan oleh manajer tingkat bawah itu kecuali jika usulan tersebut itu memiliki peluang yang baik untuk disetujui. Nah, faktor yang ketujuh, ini adalah perilaku mencari resiko dan menghindari resiko. Jadi individu itu bereaksi secara berbeda terhadap resiko.
beberapa orang tampaknya menikmati pengambilan keputusan yang beresiko dan berada dalam situasi yang beresiko, sementara yang lain itu mencoba untuk menghindari hal-hal tersebut. Dan yang terakhir, ini membagi kemiskinan. Jadi fenomena membagi kemiskinan itu seringkali memiliki dampak yang penting dalam proses penyusunan anggaran modal. Hal ini terjadi ketika tersedia lebih banyak proyek anggaran modal yang potensial itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan dana yang tersedia untuk mendanainya, suatu kondisi yang disebut dengan rasionalisasi modal. Nah, selanjutnya ini ada tampilan rasional. Jadi, faktor manusia itu sangat terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal. Sekalipun hanya ada begitu sedikit perhatian yang diberikan untuknya dalam literatur. Seseorang ini dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki tampak muka rasionalitas, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Model matematis ini tersebut itu memberikan atmosfer kepastian, logika, dan ilmu pengetahuan. Tetapi yang mendasari proses pengambilan keputusan ini adalah faktor-faktor keperilakuan. Namun sayangnya, para pengambil keputusan itu mungkin tidak ingin mengakui bahwa faktor-faktor manusia yang irasional itu mungkin menjadi faktor yang terpenting dalam penerimaan atau penolakan terhadap suatu proyek tertentu. Nah, yang terakhir, ini saran-saran perbaikan. Jadi untuk mengurangi pengaruh yang merugikan dari faktor-faktor keperilakuan manusia terhadap proses penyusunan anggaran modal yang tadi saya sudah jelaskan, ini maka disarankan untuk mereka yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal dan dalam manajemen proyek modal itu sebaiknya paling tidak menyadari akan faktor-faktor keperilakuan yang terlibat. Paling tidak mereka sebaiknya mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal itu tidak menghasilkan keputusan yang optimal. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.